Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Kita sudah belajar mengenai kisah-kisah yang menggambarkan adanya kebencian dan juga pengampunan. Seperti kisah Kain yang membenci Habel karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan Kain tidak diperkenan oleh Tuhan. Demikian juga kisah Esau membenci Yakub. Awalnya Esaulah yang menjual hak kesulungan, tetapi selanjutnya Yakublah yang melakukan suatu tindakan penipuan, yaitu menjadikan dirinya seperti Esau, lalu berkat kesulungan diberikan Ishak kepada Yakub. Kebencian itu semakin bertambah, terlebih ketika Yakub meninggalkan keluarganya dan pergi ke rumah pamannya. Kebencian menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan seseorang yang memiliki relasi dalam keluarga, dalam masyarakat. Mengapa ada sikap hati yang membenci? Membenci itu sama seperti seseorang yang sedang merencanakan tindakan kejahatan yang lebih dari sekedar memukul atau menciderai. Karena dengan membenci seseorang bisa jadi akhirnya melakukan tindakan pembunuhan, mengambil nyawa orang lain, dan itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Sebab itu membenci merupakan awal dari suatu kejahatan moral sepanjang zaman. Kita tahu akibat kebencian seseorang dari keluarga, dari komunitas menimbulkan perpecahan, pertikaian, peperangan, dan itu berlangsung terus-menerus. Membenci merupakan hasil dari kejahatan hati dan ketidakpuasan terhadap apa yang dicapai. Ada orang membenci orang lain karena iri, karena dia tidak bisa mencapai apa yang dicapai orang lain. Bisa juga orang lain itu membenci karena memang dia ingin berkuasa atas apapun dan siapapun. Sehingga kalau ada yang berkuasa, ada yang lebih hebat, lebih baik, dia akan membenci. Akan berusaha untuk menyingkirkan orang lain dengan caranya, dengan usahanya, dengan strateginya. Dan kebencian itulah yang merusak relasi, hidup, dan kehidupan serta peradaban. Kita sudah tahu bahwa akibat membenci bukan hanya merugikan orang lain, merusak tatanan kehidupan, juga menghambat berkat bagi orang tersebut. Sehingga orang yang suka membenci, orang yang mendendam, orang yang tidak punya kemauan untuk bertobat dari rasa benci, selamanya akan membawa penghukuman dan berakhir di api neraka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada murid-muridnya untuk mengingat kembali apakah masih ada di dalam hati seseorang kebencian, ketidaksukaan, iri hati, kedengkian ketika dia sedang berhadapan dengan Tuhan atau sedang beribadah. Tinggalkan ibadah yang ritual, yang rutin itu kalau masih ada tersimpan rasa benci, jengkel, dendam, dan hal-hal yang jahat yang mengikutinya. Tuhan sudah memberikan kepada kita contoh bagaimana Tuhan menghadapi manusia yang membencinya, manusia yang memberontak kepadanya, manusia yang melakukan dengan sengaja melawan Tuhan, yaitu dengan pengampunan. Tetapi pengampunan tidak sekedar kata-kata kosong, hampa, dan nihil. Pengampunan dimulai dari sikap tindakan untuk melakukan satu kerelaan berkorban. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan bahwa pengampunan didahului dengan kerelaan berkorban.
Bagaimana tidak, Tuhan Allah yang mengampuni manusia terlebih dahulu Ia menyatakan kerelaannya disakiti oleh ciptaannya sendiri yang dicipta menurut gambar rupanya. Kita tahu bahwa kita sering melukai hati Tuhan, bahkan tidak turut di dalam apa yang dikehendakinya, tetapi seringkali kita melakukan upaya-upaya jahat di hadapan Tuhan, namun Tuhan tetap dengan kebaikannya mengampuni. Apakah pengampunan Tuhan itu murahan sehingga banyak orang yang menggunakan kata pengampunan menjadi tameng untuk melakukan kejahatan? Jawabannya tentu tidak. Ketahuilah bahwa pengampunan Tuhan selalu berakar dari sikap hati yang penuh dengan kasih, anugerah, dan kebenaran. Tuhan mengampuni dengan kerelaan mengutus anaknya yang tunggal untuk menggantikan orang-orang pilihannya, mati di atas kayu salib, dan rela untuk menggantikan setiap orang yang percaya kepadanya. Yang awalnya membenci Tuhan diperdamaikan karena ada pengampunan. Pengampunan yang dikaruniakan Tuhan tanpa syarat dari manusia yang berdosa. Dan pengampunan merupakan kekuatan untuk menjadikan orang-orang berdosa menjadi miliknya, menjadi anak-anak Allah. Prinsip pengampunan ialah melangkah, memberikan diri untuk berkorban, sehingga orang lain dapat memperoleh kembali relasi yang rusak, relasi yang buruk, relasi yang hancur, kembali dipulihkan, diperbaharui, sehingga terjadi rekonsiliasi. Itulah sebabnya kita belajar berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ampunilah kami, ya Bapa, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saudara, marilah kita mengampuni saudara-saudara kita, diri kita, orang lain yang membenci, yang iri, yang dengki, yang mendendam kepada kita. Mengampuni berarti bukan hanya berkata saya memaafkanmu, saya merelakan kesulitan saya merelakan kerugian di dalam hati saya, tetapi mengampuni berarti bersedia menjadikan orang yang membenci kita saudara, menjadikan orang yang mengkhianati kita adalah sahabat, dan bahkan menjadikan mereka anggota keluarga kita, teman sepelayanan kita. Marilah kita mengampuni di dalam pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Karena tanpa Kristus pengampunan kita tidak mungkin dapat terjadi. Karena itu saudara, mari kita melakukan tindakan itu sesegera mungkin. Jangan pelihara kebencian, iri hati, kedengkian, karena itu merusak kehidupan kita sekarang dan nanti. Mari kita melakukan tindakan mengampuni. Mungkin ada di antara saudara melakukan tindakan membenci selama ini. Entah membenci saudaranya, membenci orang tuanya, membenci anaknya, membenci tetangganya, membenci siapapun yang mungkin pernah dilakukan. Maka tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang telah menerima belas kasihan, pengampunan dari Tuhan, pengorbanan dari Kristus, melangkah untuk mengampuni. Tidak hanya kata-kata memaafkan dan melupakan, tetapi membangun persahabatan, membangun suatu relasi yang indah yang datangnya dari Tuhan. Marilah kita mengampuni. Pengampunan membawa kita makin menyatakan Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Karena kita bukan lagi dunia ini, kita bukan lagi anak-anak dunia. Kita adalah anak-anak Bapa kita di surga. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk saling mengampuni, saling mengasihi, rela melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.